Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku, ayah bunda sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan maksimal, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada saudara dan kita, kedua saudara kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang insya Allah oleh istiqomahkan hingga akhir zaman. Ya, izinkan Ustaz Yasir pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sedikit tausiah ataupun kultum Ramadan yang berkenaan dengan suatu malam yang sangat mulia yang hanya terdapat pada bulan suci Ramadan. Ya, benar sekali, tepat sekali jawaban anak-anak sekalian, bahwa pada akhirnya kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik ataupun malam yang lebih mulia ya dari 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu kalau kita kaliin berapa tuh ya? Kalau kita bagi ya, 1 tahun itu 12 bulan. Berarti kalau dibagi 12 menjadi kurang lebih 80 tahunan kurang lebih. Nah, dalam satu malam di bulan suci Ramadan kita mendapatkan kemuliaan tersebut, diberikan kesempatan hanya pada umat Nabi Muhammad, yaitu tentang Lailatul Qadar. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Itu ya. Kalau kita lihat dari yang namanya dalil tentang puasa di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di situ ada kisi-kisinya bagaimana kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa itu? Ustaz bacakan terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika ada ayat Al-Qur'an di depannya dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka dari itu kita harus perhatikan betul bahwa pada akhirnya ayat ini pasti memberikan dampak ataupun pesan kepada diri kita tentang sesuatu yang harus kita lakukan ataupun tentang keburukan yang harus kita hindarkan. Di situ juga ada kata-kata la'allakum. Nah, kalau la'allakum artinya ini juga menjadi catatan buat diri kita. Sesuatu tersebut ada goalsnya, ada tujuannya, tapi harus kita lakukan dengan cara bersungguh-sungguh. Kalau kita nggak bersungguh-sungguh, kita nggak akan mendapatkan gelar tersebut, kita nggak akan mendapatkan goals tersebut. Yaitu apa? Dalam surat tersebut, la'allakum tattaqun. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka dari itu mendapatkan malam Lailatul Qadar juga harus dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh, bukan dengan cara malas-malesan ataupun bukan dengan cara kita rebahan terus dan sebagainya. Kayak itu. Nah, kata Rasulullah juga malam Lailatul Qadar itu carilah di 10 malam terakhir, kayak gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan berada di malam-malam yang lain. Kita tidak pernah tahu malam Lailatul Qadar itu akan jatuh di Ramadan keberapa. Tapi kebanyakan ya sesuai hadis Rasul di 10 malam terakhir. Maka dari itu Rasulullah ketika di 10 malam terakhir dia mengencangkan ikat pinggangnya sehingga dalam artian, maksudnya apa Ustaz mengencangkan ikat pinggang? Maksudnya Rasulullah lebih banyak lagi, lebih intens lagi beribadahnya ketika di 10 malam terakhir. Maka dari itu di 10 malam terakhir juga ada yang namanya itikaf. Kayak gitu. Kita beribadah ya terus menerus ya
kita maksimalkan ibadah tersebut sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, tadi tidak bisa kita dapatkan dengan cara kita berleha-leha, dengan cara kita bermalas-malasan. Kita harus semangat, kita harus penuh keikhlasan dan penuh keyakinan ya. Di bulan suci Ramadan kali ini kita harus memaksimalkan betul potensi ataupun apapun ibadah-ibadah yang bisa kita maksimalkan agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Karena sayang banget kalau kita nggak mendapatkan malam Lailatul Qadar yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang dimana malam Lailatul Qadar juga itu turun para malaikat, banyak malaikat yang turun memberikan rahmatnya kepada kita semua, memberikan kesempatan pada diri kita untuk dicatat amal-amal terbaik apa aja nih yang kita lakukan di malam tersebut. Nah, tadi sesuai ayat yang tadi, kisi-kisinya tadi di Quran Surah Al-Baqarah, tidak akan didapat kecuali kita bersungguh-sungguh agar menjadi nanti kita orang yang bertakwa. Nah, malam Lailatul Qadar ini walaupun hanya terdapat hanya satu malam aja di bulan suci Ramadan, tapi didapatkannya bukan berarti orang-orang yang sejak awal Ramadan itu bermalas-malasan, bukan. Tapi sejak awal bulan Ramadan dia sudah penuh semangat, dan di akhir 10 Ramadan terakhir dia makin semangat lagi untuk beribadah ataupun berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, insya Allah kalau orang yang seperti ini akan mendapatkan gelar yang namanya orang-orang yang bertakwa, dan akan mendapatkan juga yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya, apakah nanti kita akan sampai pada malam tersebut atau tidak? Nah, maka dari itu kita tidak ada yang pernah tahu ya, karena di malam Lailatul Qadar juga itu akan dibuat lagi takdir kita, takdir tahunan. Kalau takdir secara umum, secara global, kita sudah ditulis di Lauhul Mahfuz ya. Tinta-tinta itu sudah mengering. Tapi di malam Lailatul Qadar ini akan Allah memberikan lagi takdir kita, takdir tahunan kita. Nah, kayak gitu. Maka dari itu kita lakukan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Kita nggak pernah tahu malam Lailatul Qadar itu terdapat di hari keberapa di bulan Ramadan. Kita mesti maksimal sehingga kita mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa, dan juga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin itu aja yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.